Halo, selamat berjumpa dalam mata kuliah Arsitektur Berbasis Layanan. Saya Iketut Rizika Artana dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan cloud computing dan juga terkait dengan Amazon Web Service. Mungkin kedua istilah ini sudah sering kita dengarkan, yaitu cloud computing, dan salah satu layanan yang populer dalam cloud computing itu adalah Amazon Web Service. Apakah kita sudah pernah menggunakan cloud computing? Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah sering memanfaatkan layanan cloud computing. Contohnya ketika kalian menggunakan email seperti layanan dari Gmail dari Google, maka kalian secara tidak langsung memanfaatkan layanan application as service, di mana aplikasi tersebut ada di cloud dan kita hanya memanfaatkan aplikasi tersebut dari level pengguna. Kemudian ketika kalian punya website yang ingin di-hosting, kalian lakukan itu di provider hosting. Nah, secara tidak langsung kalian sudah memanfaatkan platform as service. Nah, jadi apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan layanan baik berupa komputasi, database, storage, aplikasi, dan IT resource lainnya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan didistribusikan melalui internet. Jadi, pada cloud computing, kita bisa memanfaatkan layanan komputasi. Contohnya, kita memerlukan layanan komputasi untuk melakukan data mining. Nah, itu bisa kita langgan melalui cloud. Kemudian kita juga bisa melanggan database, storage, aplikasi, dan IT resource lainnya. Nah, apa saja permasalahan yang diatasi oleh cloud computing? Jadi yang pertama, cloud computing menghadirkan kemudahan dalam flexibility. Flexibility ini artinya kita dengan mudah bisa menentukan jenis layanan yang ingin kita langgan. Contohnya kita memerlukan server dengan kapasitas 8 core dan RAM adalah 16 GB, maka kita tinggal memilih saja jenis komputasi tersebut dan kemudian bisa untuk memesannya. Yang kedua adalah cost effectiveness. Nah, cost effectiveness ini artinya adalah kita hanya perlu membayar sesuai dengan yang kita langgan saja. Tidak seperti ketika kita punya data center sendiri on-premise, kita harus membeli dan membayar semuanya termasuk listrik, AC, dan lain sebagainya. Kelebihan lainnya itu adalah scalability. Scalability ini artinya kemampuan bagi kita untuk meningkatkan pelayanan atau resource yang kita langgan itu secara cepat. Contohnya, kita mempunyai aplikasi di mana aplikasi itu memerlukan load yang tinggi karena perkembangan dari customer kita, maka kita bisa secara mudah untuk meningkatkan performa atau meningkatkan resource dari server yang kita langgan. Contohnya, sebelumnya kita punya server dengan kapasitas 8 core, maka kita bisa tingkatkan contohnya menjadi 16 core dengan sangat gampang dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kelebihan lainnya itu adalah elasticity. Kita bisa melakukan scale in ataupun scale out itu secara mudah. Kelebihan lain dari cloud computing itu adalah high availability. Nah, ini artinya bahwasanya kita bisa menyediakan layanan itu selama 24 jam atau 7 hari. Karena pada cloud computing biasanya layanannya akan hidup terus. Dan termasuk juga tidak hanya di satu tempat, tapi layanan cloud computing itu disediakan di beberapa tempat. Contohnya pada Amazon Web Service, jadi layanan itu bisa tersedia di berbagai negara. Kemudian kelebihan lainnya itulah fault tolerance. Artinya ketika terjadi bencana, maka data atau aplikasi atau server kita itu dengan mudah untuk bisa di-restore lagi. Karena biasanya data center pada cloud computing itu dilakukan secara redundant. Kemudian yang terakhir itu adalah agility. Agility ini maksudnya kita bisa dengan cepat dan mudah untuk mendeploy aplikasi kita ke dalam cloud. Ya, secara cepat dan mudah. Kemudian ada beberapa jenis cloud computing. Jadi, sebelum cloud computing, kita coba bahas on-premise. Nah, on-premise ini artinya kita memiliki server sendiri, memiliki data center sendiri, memiliki infrastruktur sendiri, mulai dari AC, kelistrikan, server, internet, dan lain sebagainya. Nah, pada on-premise, ini kita mengelola semuanya. Jadi dari level aplikasi sampai dengan jaringan termasuk dari level hardware pendukung tadi. Nah, ini tentu akan memerlukan biaya yang banyak. Apalagi ketika ada kerusakan komponen, contohnya hard disk rusak atau satu server rusak, maka dibutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mengganti. Nah, bagaimana dengan cloud computing? Nah, cloud computing secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah infrastructure as service, platform as service, dan software as service. Pada infrastructure as service atau IaaS, layanan cloud computing menyediakan layanan dari level aplikasi sampai sistem operasi. Sedangkan bagian bawah virtualization sampai networking itu dikelola oleh cloud provider. Jadi ketika kita melanggan
infrastruktur as service, maka kita mengelolanya dari level aplikasi sampai dengan level sistem operasi. Contohnya, pada DigitalOcean kita bisa memesan server dalam bentuk virtual private server. Kita akan diberikan akses melalui SSH yang kita bisa gunakan untuk mengelola sistem operasinya. Kita bisa tentukan sistem operasi yang dipakai, apakah Ubuntu, apakah Windows, dan lain sebagainya. Kemudian pada level atasnya kita bisa melakukan instalasi, baik instalasi package maupun database dan lainnya. Nah, jenis cloud computing yang kedua itu adalah platform as service. Nah, pada platform as service, cloud provider memaintain dari runtime sampai networking, sedangkan kita itu mengelola dari sisi aplikasi dan data. Contohnya pada web hosting, kita berlangganan web hosting, contohnya di Niagara Hoster, maka kita hanya perlu mengupload aplikasi kita, web kita, dan termasuk untuk database-nya. Sedangkan bagian lain dikelola oleh hosting provider-nya. Kemudian layanan terakhir dari jenis cloud computing adalah software as service atau SaaS. Nah, semua layanan itu dikelola oleh cloud provider. Jadi user itu hanya memanfaatkan dari sisi pengguna. Contohnya adalah aplikasi email. Ya, email kita tidak mengelola aplikasinya, tidak install aplikasinya, tidak install database dan sebagainya. Tetapi melalui interface website ataupun mobile aplikasi kita bisa membuat email, mengirim email ataupun menerima email. Nah, contoh penyedia layanan cloud computing yang saat ini populer yaitu pertama itu ada Azure, kemudian ada Google Cloud, ada Amazon Web Service, ada Rackspace, kemudian ada juga DigitalOcean, ada berbagai tempat hosting dan lain sebagainya. Kita akan beralih ke AWS. AWS ini merupakan salah satu cloud provider yang populer saat ini. Menurut Gartner, AWS ini berada pada kuadran yang tertinggi, yaitu di bagian leader. Nah, dibandingkan dengan cloud-cloud yang lain. Nah, ini menjadi alasan kenapa banyak orang yang menggunakan Amazon Web Service. Yang lainnya juga mungkin mirip-mirip seperti Google Cloud Platform, itu adalah salah satu juga yang populer saat ini. Ada Microsoft Azure dan lain sebagainya. Ada Alibaba, Oracle, IBM dan lain sebagainya. Nah, studi kasus pada penggunaan AWS ini sangat banyak sebenarnya, yaitu AWS bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang mutakhir dan scalable. Jadi aplikasi yang berbasiskan artificial intelligence dan aplikasi yang bisa berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan dari customer. AWS juga bisa digunakan untuk mengembangkan enterprise IT, digunakan sebagai backup dan storage untuk mengolah data atau big data analytic, sebagai web hosting, hosting dari aplikasi mobile, gaming, Internet of Things, artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, banyak yang sudah menggunakan AWS seperti McD, 21 Century Fox, Activision, Netflix dan lain sebagainya. Bahkan sekarang Undixa pun mulai menggunakan AWS ya untuk mengelola dari website Undixa dan beberapa lainnya termasuk juga untuk backup. Salah satu kelebihan dari AWS yaitu AWS memiliki infrastruktur yang luas. Jadi hampir tersebar di seluruh dunia. Dibagi dalam 26 region. Jadi sesuai dengan data yang saya akses tanggal 12 Maret 2022, AWS saat ini berada di 26 region tersebar, bahkan ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ada AWS. Data center AWS sekarang sudah ada di Indonesia. Jadi ini menjawab regulasi dari pemerintah yang mewajibkan bahwasannya terutama pada pemerintahan wajib untuk menaruh datanya di Indonesia. Nah, jadi kemudian pada masing-masing region, contohnya di Indonesia, ini dibagi menjadi availability zone. Jadi saat ini totalnya ada 84 availability zone yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kita kembali ke region. Nah, apa itu region? Region merupakan cluster dari data center. Contohnya region yang ada di Indonesia itulah region Jakarta dengan kode IP Southeast 3. Jadi inilah region Jakarta. Ada region-region yang lain. Ya, ada Hong Kong, Osaka, Singapura dan lain sebagainya. Nah, masing-masing region ini terdiri dari availability zone atau disingkat dengan EZ. Biasanya masing-masing region terdiri dari 3 availability zone. Minimal ada 2 dan maksimal ada 6. Untuk Indonesia sendiri ada 3 availability zone, yaitu episode S3E, B, dan C. Kemudian setiap availability zone terdiri dari satu atau lebih data center yang redundant, yang terdiri dari networking dan connectivity. Nah, masing-masing dari data center ini terpisah lokasinya. Ini adalah untuk mengatasi jika terjadi bencana dan terhubung dengan bandwidth yang sangat tinggi dengan ultra low latency networking. Nah, seperti pada gambar ini, contohnya dalam satu region ini terdiri dari 3 availability zone, yaitu adalah A, B, dan C. Kemudian di masing-masing availability zone ini terdiri dari
beberapa data center, minimal 2. Itu 2, ini ada 3 dan sebagainya. Dan masing-masing availability zone dan data center ini dibuka dengan bandwidth yang tinggi dengan low latency, sehingga bisa berkomunikasi dengan sangat cepat. Nah, dalam kita memanfaatkan layanan cloud, kita harus memilih region. Ya, kita memilih region. Nah, kenapa atau apa yang menjadi pertimbangan kita memilih region pada layanan cloud, atau dalam kasusnya ini adalah AWS? Yang pertama adalah compliant with data government and legal requirement. Nah, ini maksudnya adalah kita harus comply atau menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah kita termasuk terkait dengan penyimpanan data. Contohnya Indonesia sendiri, nah sesuai dengan regulasi data center di Indonesia pada pasal 17 PP 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTI tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia. Nah, jadi ini merupakan salah satu acuan bagi kita kenapa kita memilih data center yang lokasinya di Indonesia. Kemudian alasan yang lain kenapa kita menentukan region ketika memilih layanan, yaitu adalah proximity to customer dengan tujuan untuk reduce latency. Nah, contohnya customer kita banyak berada di Singapura. Maka kalau data centernya kita letakkan di Indonesia, mungkin akan memerlukan resource yang lebih tinggi untuk mengakses layanan kita. Nah, dengan memanfaatkan layanan AWS, kita bisa menempatkan data center kita ada di Singapura. Nah, tentu saja kita tidak perlu secara fisik harus terbang ke Singapura, tapi hanya dengan depan web kita sudah bisa menyediakan layanan kita di Singapura ataupun di tempat lain, ada di Kanada dan sebagainya. Kemudian alasan untuk memilih region adalah tidak semua service disediakan dalam suatu negara. Jadi kadang-kadang ada beberapa negara yang tidak menyediakan service tertentu. Nah, oleh sebab itu kita harus memilih region yang lain atau region yang terdekat. Alasan yang terakhir adalah harga. Jadi kadang-kadang pada setiap negara harga dari layanannya adalah berbeda-beda. Jadi di Indonesia dan Singapura mungkin untuk layanan komputasinya atau EC2-nya mungkin akan berbeda. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa kita memilih region. Oke, selanjutnya bagaimana dengan responsibility atau tanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab ketika kita menyewa cloud? Nah, pada AWS dikenal dengan istilah AWS Shared Responsibility Model. Nah, ini bentuknya. Jadi, yang bertanggung jawab itu ada 2. Ada customer, kita sendiri yang memanfaatkan layanan cloud, dan juga ada AWS. Nah, customer, responsibility for the security in the cloud. Jadi, customer bertanggung jawab pada keamanan di dalam cloud-nya. Ya, hal ini termasuk data customer sendiri, platform yang digunakan, aplikasi, akses manajemen, sistem operasi, termasuk juga enkripsi. Nah, data aplikasi itu adalah tanggung jawab dari customer. Sedangkan AWS bertanggung jawab terhadap lebih dari infrastrukturnya, hardware. Termasuk juga adalah komputasi, storage, database, networking, region, availability zone, dan edge location. Jadi ini adalah pembagian tanggung jawab antara customer dan pihak AWS. Nah, ini adalah layanan-layanan yang disediakan oleh AWS. Jadi ada banyak sekali layanan yang disediakan di AWS, itu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya salah satu yang paling populer itu adalah EC2 atau Elastic Cloud Compute atau Elastic Compute Cloud, Nah, ini seperti kita punya private server. Jadi kita memiliki server sendiri yang bisa kita akses, yang bisa kita maintain, kita install, kita tentukan sistem operasinya, kita install aplikasinya, dan lain sebagainya. Dan kita bisa akses menggunakan konsol yang disediakan oleh AWS ataupun kita bisa akses melalui SSH. Nah, pada EC2 kita bisa memesan IP public, melakukan auto scaling dan load balancing, kemudian mengatur juga hak aksesnya. Layanan lain yang populer dari AWS itu adalah S3 Object Storage. Nah, S3 Object Storage bisa kita manfaatkan untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, baik untuk data dalam aplikasi maupun juga untuk data backup. Nah, ini kebetulan Unixa menggunakan beberapa layanan yang ada di AWS. Itu pertama adalah EC2 untuk menghosting dari web Unixa, kemudian file staticnya kita letakkan di S3 Object termasuk untuk backup data dari on-premise kita. Kita juga memanfaatkan CloudFront sebagai CDN sehingga website Unixa bisa diakses dari mana saja dari luar Indonesia itu dengan sangat cepat. Ya, tidak harus datanya diambil dari Indonesia, tetapi kalau contohnya mengaksesnya dari Kanada, maka customer di sana akan mengambil data dari
website di sana akan mengambil data dari CloudFront atau CDN yang ada di Kanada. Kemudian layanan yang lainnya seperti 5T3 DNS untuk DNS, untuk manajemen DNS. Kemudian kita juga bisa membuat network ya dengan virtual private cloud. Jadi kita bisa menentukan subnet, apakah private subnet, kemudian menentukan IP static, kemudian bisa menentukan IP address-nya, menentukan private subnet ataupun public subnet. Oke, ini adalah layanan yang ada di AWS, ada banyak sekali. Nah, inilah studi kasus kami di Unixa, yaitu kami menaruh web Unixa di AWS. Nah, kebetulan web Unixa itu platformnya adalah WordPress. Jadi beberapa yang kita gunakan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ada EC2, yaitu untuk WordPress instance-nya. Kemudian kita juga menggunakan S3. Kemudian kita juga menggunakan CloudFront ya sebagai pintu gerbangnya, sebagai bagian yang di depan yang diakses oleh customer. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah CDN, nah inilah CDN dari AWS itu disebut dengan CloudFront. Kemudian kita bisa melakukan auto scaling jika contohnya pada suatu saat web Unixa banyak yang mengakses ya. Banyak yang mengakses. Nah, agar web Unixa bisa diakses secara nyaman, maka di sini ada auto scaling. Otomatis dia akan menambah komponen komputasinya sehingga web Unixa bisa diakses secara nyaman. Kemudian kita juga memanfaatkan database, kita memanfaatkan RDS-nya dari Amazon. Jadi kita pisahkan database yang ini yang diakses secara instan. Nah, kemudian untuk case kita bisa menggunakan Elastic Case atau Memcase yang ada di AWS. Oke, mungkin demikian sedikit pengenalan dari AWS dan contoh studi kasusnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk selanjutnya, nanti kita akan praktek atau demo terkait dengan contoh pemanfaatan EC2 pada AWS. Oke, sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.